4 ruko di Citra Kebun Mas Karawang ludes terbakar. Polda Jabar bongkar jaringan judi online di Cirebon. Kejaksaan terima surat pemberitahuan dimulai penyidikan kasus kematian Nizam. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah toko di kawasan pertokoan Citra Kebun Mas Karawang pada Selasa pagi. 4 unit ruko beserta seluruh isinya ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi, melahap sejumlah bangunan di Ruko, Kecamatan Kelari, Karawang. Peristiwa yang terjadi pada Selasa pagi kemarin membuat warga dan pedagang di sekitar lokasi panik. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5.30 pagi. Saksi bersama rekan berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 2 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan baru berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Saksi melihat percikan api bersumber dari salah satu colokan listrik yang berada di dalam toko plastik. Konslet listrik. Ya. Waktu itu di mana posisi? Lagi tidur. Lagi tidur. Ya. Terus Tiba-tiba itu nyala api dari bagian mana? dari ini selokan. Dari solokan. Posisi solokan dengan jauh nggak waktu itu? Jauh. Jauh. Pas bangun di mana posisinya? Udah gimana? Ya, kita kaget. Kaget. Mari keluar. Langsung lari. Ya, Jam berapa kejadian? 5:30. Tak hanya menghanguskan 2 toko plastik, api yang cepat merambat juga menyambar 2 ruko di sekitarnya. Sehingga total terdapat 4 bangunan yang terdampak. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Taktik licik jaringan promosi judi online yang meresahkan warga Cirebon akhirnya terbongkar. 5 tersangka yang ditangkap terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Berakhir sudah petualangan 5 promotor judi online di wilayah Desa Cimperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Modus yang digunakan para pelaku tergolong canggih. Para pelaku menyebarkan tautan situs judi melalui aplikasi WhatsApp Blast. Dengan perangkat khusus yang dikelola melalui situs, mereka mengirimkan pesan ajakan judi secara masif ke nomor ponsel warga secara acak. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit CPU, 2 set komputer, puluhan ponsel, hingga uang tunai sebesar 62 juta rupiah, serta sejumlah perhiasan emas hasil kejahatan. Polda Jabar telah berhasil mengungkap tindak pidana perjudian online. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan dari laporan PPTK ya, jadi ini kita di Jawa Barat ini pada rilis pada tanggal November 2025 bahwa pengguna judi di Jawa Barat ini sangat banyak, ya, jumlahnya mencapai 2,6 juta
Dan dari 26 juta ini banyak sekali klasternya. Ada pegawai swasta, ya, kemudian ada pedagang, ya, dan juga di sini ada 41.000 orang itu di bawah umur. 5 tersangka masing-masing memiliki peran mulai dari pemimpin kelompok, operator, hingga penyedia kartu SIM aktif. Mereka kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal perjudian dalam KUHP serta Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara atau denda mencapai 10 miliar rupiah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Teka-teki kematian remaja 13 tahun Nizam di Sukabumi yang diduga diakibatkan penganiayaan oleh ibu tiri mulai memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengkonfirmasi telah menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP dari Polres Sukabumi. Kasus kematian tragis Nizam, remaja 13 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan ibu tirinya masih terus bergulir di meja penyidik Satreskrim Polres Sukabumi. Kondisi terbaru, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah menerima dokumen SPDP dari penyidik kepolisian pada Selasa sore kemarin. Dalam dokumen tersebut, identitas terlapor tertulis berinisial TR yang merupakan ibu tiri korban. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2, Junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang tindak kekerasan terhadap anak, baik kategori luka ringan maupun luka berat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, pihak kejaksaan telah membentuk tim jaksa peneliti untuk memantau jalannya proses penyidikan. Kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu Saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Saat ini, Kejaksaan masih menunggu pelimpahan berkas tahap pertama dari kepolisian. Sementara itu, penyidik Polres Sukabumi dikabarkan masih menunggu hasil visum resmi dari Puslap For Mabes Polri sebagai alat bukti kuat untuk menetapkan tersangka. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Tak hanya soal penganiayaan, kasus kematian Nizam kini merembet ke dugaan penelantaran hingga pembunuhan berencana. Lisnawati, ibu kandung almarhum, resmi melaporkan mantan suaminya serta ibu tiri korban ke Polres Sukabumi. Didampingi kuasa hukum Krisnamurti, Lisnawati melaporkan mantan suaminya serta ibu tiri korban ke Polres Sukabumi atas dugaan kelalaian dan penelantaran anak sesuai dengan pasal 76B, junto pasal 77B, dan pihak keluarga menilai ada unsur pembiaran saat Nizam dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Laporan kedua ditujukan kepada TR, sang ibu tiri, dengan tuduhan yang lebih berat, yakni dugaan pembunuhan berencana. Dan dasarnya seperti apa, Pak? Mungkin, Pak? Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Saudara AS dengan laporan polisinya nih, bahwa dia menuliskan status di statusnya dia, jangan percaya kepada ibu kandung. Artinya kenapa? Kan bahwa dia bilang walaupun dulu dulu bersama dengan ibunya, saya membiayai.
Ya di belahan dunia manapun juga, yang namanya laki pasti membiayai anaknya. Artinya itu kewajiban, nggak usah pakai dibicarakan bahwa saya yang membiayai, itu udah kewajibannya dia. Itu yang pertama. Kan yang kedua, dulu ketika anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat. Di balik laporan ini terungkap fakta memilukan. Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak diperbolehkan bertemu dengan Nizam oleh mantan suaminya. Selama tinggal di Cianjur, ia tak berani mencari sang anak karena trauma mendalam akibat KDRT yang pernah ia alami selama berumah tangga dengan Anwar. Pertemuan terakhirnya dengan Nizam adalah saat sang anak masuk ke pesantren 4 tahun silam. Sebelum akhirnya kini ia hanya bisa melihat nisan sang putra. Ada 4 tahunan. 4 tahunan. Ibu terakhir komunikasi seperti apa sama almarhum, Bu? Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu, nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Terus selama ini Ibu berarti ada di mana, Bu? Ada di Cianjur, Di Pak. Cianjur. Tapi tahu Bu anak ibu pesantren? Iya, tahu. Pernah jenguk Bu? Ibu yang ngantarin. Saya yang ngantar ke pesantren. Cuma ngantar doang. Di 4 tahun yang lalu itu. Di 4 tahun yang lalu. Bu, itu kan kata ibu tirinya kan sakit ya, benar nggak Bu? Sakit apa? Darah atau apa gitu? Leukemia. Leukemia ya Bu. Kata ibu tirinya mah. Kalau menurut Ibu? Menurut saya ada kejanggalan gitu. Kini pihak ibu kandung berharap kepolisian bertindak tegas dan cepat memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam tragedi kematian Nizam. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Langsung Jakarta, Pak. Oke. Di tengah sorotan publik terkait kematian tragis Nizam di Jampang Kulon, pihak keluarga membantah keras tuduhan penganiayaan yang disangkakan kepada sang ibu tiri. Mereka mengklaim selama ini Teni justru menjadi tulang punggung yang membiayai pendidikan dan kebutuhan almarhum. Kasus kematian Nizam yang diduga akibat kekerasan ibu tiri kini telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Polres Sukabumi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menanggapi tuduhan yang menyudutkan Teni, pihak keluarga besar sang ibu tiri tegas memberikan bantahan. Kakak kandung Teni, Amran, menilai tidak logis jika adiknya menganiaya Nizam. Mengingat selama ini segala biaya sekolah dan kebutuhan hidup almarhum ditanggung oleh Teni. Terkait kondisi fisik Nizam sebelum meninggal, pihak keluarga mengklaim bahwa sejak pulang dari pesantren, korban sudah dalam kondisi sakit demam tinggi dan sudah beberapa kali dibawa ke puskesmas. Mereka juga menyebutkan bahwa luka yang ada pada tubuh korban bukanlah akibat penganiayaan baru, melainkan kondisi yang sudah terjadi sebelumnya. Yang saya tahu itu almarhum dari kelas 3 itu semua dibiayain sama ibu tiri. Ya, kenapa saya tahu ada beberapa kalau seandainya pulang sekolah kemudian dijemput sama ibu tiri pulang kerja. Kemudian ada beberapa juga case kalau seandainya mau berangkat tiba-tiba diberangkatan sama ojek. Yaitu perhatiannya dari ibu tiri segalanya ada di rumah, tinggalnya di rumah ibu tiri ya, sama berikut ayahnya juga ada di sini. Jadi itu. Nah, yang terakhir ada beberapa kemarin ke pesantren. Kalau pulang dari pesantren kan harus membutuhkan buat buat bekalnya di sana. Itu selalu mintanya sama ibu tiri. Saat ini Teni masih berada di bawah perlindungan pihak kepolisian untuk menjalani proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Keluarga berharap proses hukum berjalan adil dan seimbang. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bandung terus mengalami lonjakan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Memasuki pekan kedua Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bandung terus mengalami lonjakan. Komoditas cabai rawit kini menembus angka Rp130.000 per kilogram, diselaraskan dengan harga daging sapi yang kian melambung hingga Rp160.000. Harga pangan di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung masih tinggi. Cabai rawit yang sebelumnya berkisar di angka Rp60.000 kini melonjak tajam hingga Rp130.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga daging sapi juga turut merangkak naik dari Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Para pedagang menyebut kenaikan signifikan ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat selama bulan Ramadan yang tidak sebanding dengan terbatasnya pasokan dari tingkat distributor. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara membuka pameran program Ekspedisi Patriot di kampus Institut Teknologi Bandung. Program ini diharapkan mampu mengubah stigma transmigrasi dari sekedar pemerataan penduduk menjadi agenda perubahan ekonomi melalui inovasi para akademisi. Malah di luar dugaan kami mendapatkan banyak proposal dan tidak. Kehadiran Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara di kampus ITB Bandung disambut antusias puluhan peserta Ekspedisi Patriot. Para patriot ini baru saja menyelesaikan misi pengabdian selama 4 bulan di berbagai wilayah transmigrasi pelosok tanah air. Ada yang menarik sebelum prosesi pembukaan pameran. Menteri Transmigrasi bersama Rektor ITB mencoba langsung motor listrik karya mahasiswa ITB. Kendaraan inovasi inilah yang menjadi teman setia para peserta saat menerjang medan sulit selama masa ekspedisi. Dalam sambutannya, Menteri Transmigrasi menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dalam menggali potensi daerah transmigrasi. Hasil ekspedisi ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Melalui program revitalisasi dan transformasi, Kementerian Transmigrasi berkomitmen mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik sosial. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Sesar Lembang kembali menjadi sorotan sebagai salah satu sesar aktif yang membentang di utara Kota Bandung. Meski data historis menunjukkan aktivitas kegempaan relatif kecil, Badan Geologi menegaskan pentingnya mitigasi guna menghadapi skenario terburuk. Di balik keindahan panorama alamnya, Sesar Lembang menyimpan dinamika geologi yang terus dipantau. Isu terkait kapan pergerakan besar akan terjadi dan seberapa dahsyat dampaknya seringkali memicu kekhawatiran di tengah masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar Lembang itu. Tahunya seringnya dari mana sih? Banyak dari berita-berita kayak dari TikTok, dari Instagram, kayak gitu. Kebanyakan dari sosial media? Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik? Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede, sama jangkauannya luas terutama itu. Sama banyak titik-titik yang merahnya juga, kayak yang paling berbahayanya gitu, yang dekat-dekat. Apalagi kan kampusnya di Ciwaruga itu. Menurut penyelidik bumi utama Badan Geologi, Supartoyo, sesar Lembang membentang sepanjang 27 hingga 29 km. Secara geologis, sesar ini terlihat jelas sebagai deretan tebing yang berbatasan langsung dengan daratan, mulai dari Padalarang, Ngamprah hingga Cilengkrang. Secara teoritis, skenario terburuk jika seluruh segmen sesar ini bergerak serentak adalah gempa dengan magnitudo 6,8 hingga 7. Namun, data sejak tahun 1600-an hingga kini menunjukkan kenyataan yang berbeda. Perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar Lembang,
tapi sumber gempa bumi lainnya yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009 kekuatannya 7,4, kemudian juga tahun 2007 pernah waktu itu yang rusak di daerah Indramayu. Itu merupakan gempa bumi zona penunjaman. Justru ini saya kira yang juga harus diwaspadai. Jadi jangan hanya sesar Lembang. Dibandingkan sesar Palu Koro di Sulawesi Tengah, sesar Lembang tidak termasuk dalam kategori grade A atau prioritas kewaspadaan tertinggi. Meski demikian, kewaspadaan tetap tidak boleh kendor. Badan Geologi menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan isu. Kesiapsiagaan mandiri melalui pemahaman jalur evakuasi dan simulasi gempa secara berkala menjadi kunci utama dalam hidup harmonis di atas sesar aktif. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aksi kemanusiaan ditunjukkan sejumlah personel kepolisian di Kabupaten Bandung. Dengan menyisihkan sebagian gaji mereka, para petugas ini bergotong royong membangun kembali rumah tidak layak huni milik seorang ibu lanjut usia. Semangat gotong royong terlihat jelas di kawasan Patrol Sari, Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung, Selasa pagi. Puluhan personel Polresta Bandung bersama warga setempat bahu-membahu merobohkan rumah milik Ibu Enda, seorang lansia berusia 75 tahun. Kondisi rumah yang sudah lapuk dan membahayakan menjadi alasan utama rumah ini dipilih untuk dibangun kembali menjadi hunian yang layak. Yang menarik, seluruh biaya pembangunan bersumber dari dana iuran sukarela dan penyisihan gaji anggota kepolisian, mulai dari tingkat Polda Jawa Barat hingga Polsek Pamempek. Sebelumnya memang kebetulan Ibu Enda ini sudah jompo, umurnya kurang lebih 74 tahun, dan memang sudah tidak layak huni. Pada saat dikontrol oleh Pak Kapolresta dan dilaporkan ke Pak Kapolda Jabar, dan Pak Kapolda Jabar pada akhirnya memberikan bantuan untuk membangun kembali. Totalnya ada berapa unit Pak di Anjasari? Hanya ini atau? Kita sudah membangun kurang lebih untuk tahun ini Polresta Bandung sudah membangun 3 rumah. Tak hanya di satu titik, Polda Jawa Barat berkomitmen akan terus memperluas jangkauan bantuan. Selama bulan suci Ramadan, sebanyak 30 unit rumah tidak layak huni di Jawa Barat ditargetkan akan direnovasi total. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Bapak Polisi Kapolres, udah bisa membantu emak udah rumah. Ya, semoga Bapak Polisi yang udah memberikan ini tergantikan lebih dari yang ini. Emang sebelumnya kondisi rumah emak seperti apa? Udah parah. Ya. Aksi sosial ini diharapkan tidak hanya sekedar memberikan tempat tinggal yang nyaman, namun juga menjadi jembatan untuk mempererat hubungan harmonis dan kepercayaan antara Polri dengan masyarakat. Naufara Bani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demi mendapatkan semangkuk kolak dengan cita rasa autentik, warga bahkan rela mengantre sejak siang hari agar tidak kehabisan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Tradisi ngabuburit di Kota Bandung kian terasa semarak. Salah satu titik yang paling dipadati warga adalah kawasan Masjid Pusdai. Ratusan pedagang musiman yang menjajakan aneka takjil khas berbuka menjadi magnet bagi warga untuk menantikan datangnya waktu maghrib. Kesibukan menjelang waktu berbuka puasa terlihat jelas di sepanjang jalan Diponegoro hingga area sekitar Masjid Pusdai, Kota Bandung. Sejak pukul 4 sore, ratusan warga mulai berdatangan untuk berburu takjil sekaligus menantikan datangnya waktu maghrib. Beragam menu khas Ramadan seperti kolak, candil, bubur sumsum, hingga es buah dan aneka gorengan disajikan dengan harga yang sangat terjangkau. Tak heran, kawasan ini selalu menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan atmosfer Ramadan di Kota Bandung. Tingginya antusiasme pengunjung ini tentu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Warga Kota Bandung memadati sejumlah sentra takjil untuk berburu menu berbuka puasa. Meski beragam kudapan kekinian bertebaran, kuliner tradisional Surabi masih menjadi primadona. Terutama varian klasik Surabi telur oncom yang harum dan gurihnya selalu berhasil menggugah selera. Menjelang waktu berbuka puasa, kawasan Masjid Pusdai Kota Bandung bertransformasi menjadi pusat perburuan takjil yang meriah. Ratusan warga mulai memadati trotoar guna mencari menu pembatal puasa, mulai dari bubur sumsum, kolak, hingga jajanan kekinian. Namun, ada satu aroma khas yang selalu berhasil menarik perhatian jamaah maupun pengendara yang melintas, yakni harum Surabi yang dimasak di atas tungku tanah liat. Kue lembut berbahan dasar tepung beras dan santan ini tetap memiliki tempat istimewa di hati pelanggannya. Nah, kebetulan karena warga lokal ya suka Surabi, jadi pengen Surabi. Di antara makanan kekinian masih juara ya? Masih juara itu, masih nomor 1. Iya. Tadi kuenya apa? Yang telur ini, telur oncom. Meski menyajikan berbagai varian rasa modern, Surabi telur oncom justru menjadi varian yang paling cepat ludes diburu pembeli. Dibandingin hari-hari biasa, ada peningkatan nggak, Bu? Ada, alhamdulillah. Oh iya, ya. bisa berapa kali? Itunya aja, Neng, nggak. Pokoknya habis. Ada, ya habis itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini jualannya serabi apa aja, Bu, varian? Serabi telur oncom pedas, telur oncom biasa. Ada yang pakai gula merah, ada yang pakai coklat keju, ada coklat, macam-macam nih. Kini Surabi telur oncom bukan hanya sekedar pengganjal perut, namun juga menjadi simbol kelestarian kuliner tradisional Pasundan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bicara soal berburu takjil di Kota Bandung, salah satu yang diincar adalah kedai kolak di Jalan Macan yang telah berdiri sejak tahun 1956. Demi mendapatkan semangkuk kolak dengan cita rasa autentik, warga bahkan rela mengantre sejak siang hari agar tidak kehabisan. Sebuah warung kolak legendaris di Jalan Macan kembali ramai pembeli saat Ramadan tiba. Sensasi rasa manis dan gurih yang konsisten sejak 7 dekade silam menjadi alasan utama warga rela datang lebih awal. Bahkan banyak pembeli yang sudah berdatangan sejak pukul 2 siang agar tidak kehabisan. Ya, pertama juga takut kehabisan karena di sini juga cukup banyak pembeli kalau nanti sore, jadi ambil curi-curi star gitu. Terus juga kalau misalkan sop buah kan bisa aku simpen di kulkas, terus candil sama kolaknya bisa aku angetin lagi sih. Jadi nggak masalah beli sekarang juga. Menyikapi tingginya euforia warga, pengelola warung kolak yang sudah eksis sejak tahun 1956 ini meningkatkan jumlah produksi hingga 40%. Menu andalannya adalah kolak campur yang berisi perpaduan pisang, candil, bubur lemu, bubur sagu, serta jali-jali.
ada peningkatan lah kan, terutama kolak kan banyak dipakai buat tajil ya, buat buka puasa gitu. Berapa persen kira-kira? Mungkin sekitar 30-40% ada mungkin ya. Tak hanya kolak, kedai ini juga menyajikan menu pendamping seperti rujak, asinan, hingga makanan berat seperti lotek yang juga menjadi incaran untuk menu berbuka puasa. Bagi Anda yang ingin mencoba, pastikan datang lebih awal karena di tengah suasana Ramadan, kudapan manis ini selalu ludes dalam hitungan jam. Fida Alatas, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mencari suasana sahur serasa di rumah sendiri. Salah satu warung nasi legendaris di kota Bandung, Imah Babaturan, jadi pilihan. Saking ramainya, menu-menu andalan seperti nasi cumi cabai hijau hingga oseng sapi asap selalu ludes sebelum imsak tiba. Dini hari di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, bukannya sepi, suasana di warung Imah Babaturan justru riuh oleh pengunjung. Khusus selama Ramadan, rumah makan yang berdiri sejak 2015 ini memang membuka pintunya mulai pukul 12 malam hingga 4 subuh. Tak heran, aroma masakan rumahan yang khas langsung menyambut siapapun yang datang. Menu jagoan seperti cumi cabai hijau dan oseng sapi asap tetap jadi primadona. Namun, agar pengunjung tak bosan, sang pemilik selalu menyiapkan menu spesial yang berganti setiap minggunya. Tingginya antusiasme warga membuat Anda harus datang lebih awal, sebab biasanya pada pukul 3 pagi sebagian besar menu sudah habis terjual. Kita tuh beberapa hari ini sold out terus jam 3, ternyata antusiasmenya bagus juga ya, mungkin kayaknya nggak banyak tempat sahur di Bandung, jadi kayaknya orang-orang pada antusias gitu buat makan sahur di sini gitu. Jadi kita buka sahurnya di Taman Sari sama di Kebon Bibit juga, dan dua-duanya juga rame aja gitu. Ada yang baru pulang kantor, ada yang keluarga emang sengaja datang sini, kayaknya ingin merasakan vibes sahur tapi di luar gitu, nggak di rumah aja gitu. Tak hanya makanan berat, berbagai takjil seperti gorengan hangat hingga candil ubi ungu jadi pelengkap sempurna sebelum memulai ibadah puasa. Bagi warga Bandung, sahur di sini bukan sekedar kenyang, tapi juga mengobati rindu akan masakan rumah. Fida Alatas, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bayangkara FC masih terlalu tangguh untuk tamunya tim zona merah Semen Padang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dari pekan 23 Super League Indonesia, Bayangkara FC masih terlalu tangguh untuk tamunya tim zona merah Semen Padang. Bayangkara tancap gas sejak menit awal. Eksekusi penalti Moussa Sidibe di menit 27 membuka pesta gol The Guardians. 1-0 Bayangkara memimpin hingga rehat. Sidibe sangat dingin eksekusinya, pemirsa, kita lihat. Mengecoh pergerakan penjaga. Selepas rehat, Bayangkara berhasil menggandakan skor melalui eksekusi penalti Rio Matsumura. 3 menit berselang, persembahan brace Moussa Sidibe membawa The Guardians menjauh 3-0. Pesta gol Bayangkara ditutup oleh Cedric Henry di menit 74. Dengan kemenangan 4-0, Bayangkara naik ke tangga 7 klasemen mengoleksi 35 poin. Sementara Semen Padang masih berkutat di posisi 17 baru meraih 16 poin. Sementara drama 6 gol tersaji di Stadion Sultan Agung. PSIM Yogyakarta gagalkan kemenangan Bali United dengan skor 3-3.
Tak pernah menang di 4 laga terakhir, kedua tim sejatinya saling mengincar poin penuh. Sang tamu Bali United mampu unggul 2 gol di paruh pertama. Masing-masing tim Kopel di menit 34 dan tim Reservoir di masa injuri babak pertama. Memasuki interval kedua, Serdadu Tridatu kembali memperlebar jarak jadi 3-0 melalui sepakan Irfan Jaya di menit 55. Tak mau dibuat malu di rumah sendiri, Laskar Mataram mampu tipiskan jarak lewat sepakan Savio Seva di menit 65. Petaka Bali United terjadi sejak menit 77. Ferrari Silva diganjar kartu merah akibat tackle kerasnya. Bertubi-tubi menggempur, PSIM yang unggul jumlah pemain berhasil membuyarkan kemenangan Serdadu Tridatu melalui gol bunuh diri Ricky Fajrin di menit 88 dan Franco Ramos di menit 91. Skor imbang 3-3 membuat PSIM menempati posisi 7 dengan 33 poin dan Bali United di tangga 11 mengoleksi 29 poin. Jadi ajang uji coba strategis pelatih baru sekaligus momentum membangun kembali kekuatan tim nasional, PSSI resmi merilis jadwal FIFA Series Jakarta. Timnas Indonesia akan kembali turun ke lapangan usai gagal lolos Piala Dunia 2026. Dalam balutan ajang FIFA Series, skuad Garuda memiliki kesempatan menjajal kekuatan dari luar benua Asia. PSSI secara resmi telah mengumumkan jadwal dan skema FIFA Series Jakarta yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Izzes dan kolega akan lebih dulu menghadapi perwakilan CONCACAF Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret. Paralel, Bulgaria juga berkesempatan menjajal perwakilan Oceania Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan saling berhadapan pada laga yang digelar 30 Maret. Bagi skuad Garuda, ini jadi kesempatan berharga untuk sang pelatih baru John Herman dalam memperkenalkan taktiknya di depan supporter Garuda. Lebih dari itu, kesempatan ini juga bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak ranking FIFA Timnas yang kini berada di posisi 122 dunia. Empat ruko di Citra Kebun Mas Karawang ludes terbakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah toko di kawasan pertokoan Citra Kebun Mas Karawang pada Selasa pagi. 4 unit ruko beserta seluruh isinya ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi, melahap sejumlah bangunan di Ruko, Kecamatan Kelari, Karawang. Peristiwa yang terjadi pada Selasa pagi kemarin membuat warga dan pedagang di sekitar lokasi panik. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5.30 pagi. Saksi bersama rekan berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 2 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan baru berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Saksi melihat percikan api bersumber dari salah satu colokan listrik yang berada di dalam toko plastik. Konslet listrik. Ya. Waktu itu di mana posisi? Lagi tidur. Lagi tidur. Ya. Terus? Tiba-tiba itu nyala api. Dari bagian mana? Dari ini, solokan. Dari solokan. Posisi colokan dengan jauh nggak waktu itu? Jauh. Jauh. Pas bangun di mana posisinya? Udah gimana? Ya, kaget. Kaget. Langsung lari. Ya. Jam berapa kejadian? 5:30.
Tak hanya menghanguskan 2 toko plastik, api yang cepat merambat juga menyambar 2 ruko di sekitarnya. Sehingga total terdapat 4 bangunan yang terdampak. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Taktik licik jaringan promosi judi online yang meresahkan warga Cirebon akhirnya terbongkar. 5 tersangka yang ditangkap terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Berakhir sudah petualangan 5 promotor judi online di wilayah Desa Cimperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Modus yang digunakan para pelaku tergolong canggih. Para pelaku menyebarkan tautan situs judi melalui aplikasi WhatsApp Blast. Dengan perangkat khusus yang dikelola melalui situs, mereka mengirimkan pesan ajakan judi secara masif ke nomor ponsel warga secara acak. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit CPU, 2 set komputer, puluhan ponsel, hingga uang tunai sebesar 62 juta rupiah, serta sejumlah perhiasan emas hasil kejahatan. Polda Jabar telah berhasil mengungkap tindak pidana perjudian online. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan dari laporan PPTIK ya, jadi ini kita di Jawa Barat ini pada rilis pada tanggal November 2025 bahwa pengguna judi di Jawa Barat ini sangat banyak, ya, jumlahnya mencapai 2,6 juta. Dan dari 26 juta ini banyak sekali klasternya. Ada pegawai swasta, ya, kemudian ada pedagang, ya, dan juga di sini ada 41.000 orang itu di bawah umur. 5 tersangka masing-masing memiliki peran mulai dari pemimpin kelompok, operator, hingga penyedia kartu SIM aktif. Mereka kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal perjudian dalam KUHP serta Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara atau denda mencapai 10 miliar rupiah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Teka-teki kematian remaja 13 tahun Nizam di Sukabumi yang diduga diakibatkan penganiayaan oleh ibu tiri mulai memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengkonfirmasi telah menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP dari Polres Sukabumi. Kasus kematian tragis Nizam, remaja 13 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan ibu tirinya masih terus bergulir di meja penyidik Satreskrim Polres Sukabumi. Kondisi terbaru, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah menerima dokumen SPDP dari penyidik kepolisian pada Selasa sore kemarin. Dalam dokumen tersebut, identitas terlapor tertulis berinisial TR yang merupakan ibu tiri korban. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2, Junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang tindak kekerasan terhadap anak, baik kategori luka ringan maupun luka berat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, pihak kejaksaan telah membentuk tim jaksa peneliti untuk memantau jalannya proses penyidikan. Kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu Saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Saat ini, Kejaksaan masih menunggu pelimpahan berkas tahap pertama dari kepolisian.
Sementara itu, penyidik Polres Sukabumi dikabarkan masih menunggu hasil visum resmi dari Puslap 4 Mabes Polri sebagai alat bukti kuat untuk menetapkan tersangka. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Tak hanya soal penganiayaan, kasus kematian Nizam kini merembet ke dugaan penelantaran hingga pembunuhan berencana. Lisnawati, ibu kandung almarhum, resmi melaporkan mantan suaminya serta ibu tiri korban ke Polres Sukabumi. Didampingi kuasa hukum Krisnamurti, Lisnawati melaporkan mantan suaminya serta ibu tiri korban ke Polres Sukabumi atas dugaan kelalaian dan penelantaran anak sesuai dengan pasal 76B, junto pasal 77B, dan pihak keluarga menilai ada unsur pembiaran saat Nizam dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Laporan kedua ditujukan kepada TR, sang ibu tiri, dengan tuduhan yang lebih berat, yakni dugaan pembunuhan berencana. Dan dasarnya seperti apa, Pak? Mungkin, Pak. Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS dengan laporan polisinya nih bahwa dia menuliskan status di statusnya, dia jangan percaya kepada ibu kandung. Artinya kenapa? Kan bahwa dia bilang walaupun di dulu di dulu bersama dengan ibunya, saya membiayai. Ya di belahan dunia manapun juga, yang namanya laki pasti membiayai anaknya. Artinya itu kewajiban, nggak usah pakai dibicarakan bahwa saya yang membiayai, itu udah kewajibannya dia. Itu yang pertama. Kan yang kedua, dulu ketika anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat. Di balik laporan ini terungkap fakta memilukan. Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak diperbolehkan bertemu dengan Nizam oleh mantan suaminya. Selama tinggal di Cianjur, ia tak berani mencari sang anak karena trauma mendalam akibat KDRT yang pernah ia alami selama berumah tangga dengan Anwar. Pertemuan terakhirnya dengan Nizam adalah saat sang anak masuk ke pesantren 4 tahun silam. Sebelum akhirnya kini ia hanya bisa melihat nisan sang putra. Ada 4 tahunan. 4 tahunan. Ibu terakhir komunikasi seperti apa sama almarhum, Bu? Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Selama ini Ibu berarti ada di mana, Bu? Ada di Cianjur, Pak. Di Cianjur. Tapi tahu Bu anak Ibu pesantrennya? Iya, tahu. Pernah jenguk, Bu? Ibu yang ngantarin. Saya yang ngantar ke pesantren. Cuma ngantar doang. Di 4 tahun yang lalu itu. Di 4 tahun yang lalu. Bu, itu kan kata ibu tirinya kan sakit ya, benar nggak Bu? Sakit apa? Darah atau apa gitu? Leukemia. Leukemia ya Bu. Kata ibu tirinya mah. Gitu. Kalau menurut Ibu? Menurut saya ada kejanggalan. Gitu. Kini pihak ibu kandung berharap kepolisian bertindak tegas dan cepat memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam tragedi kematian Nizam. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Langsung Jakarta, Pak. Oke. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.